Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan kita di pagi ini 25 Oktober 2020. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang indah kami boleh datang untuk dengarkan pekabaran firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Bapa, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Renungan kita untuk hari ini 25 Oktober tahun 2020 dengan judul Iblis jatuh seperti kilat. Iblis jatuh seperti kilat. Lukas 10 ayat 18, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sekali lagi, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Lukas 10 ayat 18. Dengan mempertunjukkan kebijaksanaan besar, rabi-rabi telah mengamarkan orang banyak agar jangan menerima doktrin-doktrin baru yang diajarkan oleh guru yang baru ini atau dari Yesus. Karena teori-teori dan kebiasaan-kebiasaan Yesus bertentangan dengan ajaran nenek moyang. Orang banyak percaya akan apa yang diajarkan oleh imam-imam dan orang Farisi. Gantinya berusaha mengerti sabda Allah bagi diri sendiri. Mereka menghormati imam-imam dan penghulu-penghulu, gantinya menghormati Allah dan menolak kebenaran supaya mereka dapat memelihara tradisi mereka sendiri. Banyak orang telah mendapat kesan dan hampir terbujuk, tetapi mereka tidak bertindak berdasarkan keyakinan mereka dan tidak dianggap berada di pihak Kristus. Iblis memperlihatkan penggodaannya sampai terang kelihatan sebagai kegelapan. Dengan demikian, banyak orang menolak kebenaran yang sebenarnya terbukti menyelamatkan jiwa. Saksi yang benar berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Wahyu 3:20. Setiap amaran, teguran, dan permohonan dalam firman Allah atau dengan perantaraan pesuruh-pesuruhnya adalah ketukan di pintu hati. Itulah suara Yesus yang meminta masuk. Dengan setiap ketukan yang tidak dihiraukan, kecenderungan untuk membuka menjadi lebih lemah. Kesan Roh Kudus jika tidak diindahkan hari ini, tidak akan sama kuatnya besok. Hati menjadi kurang bersedia menerima kesan dan terjerumus ke dalam bahaya, tidak menyadari akan singkatnya hidup di dunia ini, serta masa kekekalan yang akan datang. Hukuman kita pada masa penghukuman tidak akan diakibatkan oleh kenyataan bahwa kita sudah dalam kesalahan, melainkan dari kenyataan bahwa kita telah melalaikan kesempatan yang diberikan oleh surga untuk mengetahui apakah kebenaran itu. Sebagaimana halnya dengan rasul-rasul, ke-70 murid telah menerima pemberian di luar kodrat alam sebagai suatu meterai bagi tugas mereka. Ketika pekerjaan mereka sudah selesai, mereka pun kembali dengan gembira seraya menyatakan, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Peristiwa tentang masa lampau dan masa depan ditunjukkan pada pikiran Yesus. Ia memandang bintang kejora ketika ia mula-mula dibuang dari surga. Ia memandang ke depan kepada peristiwa kesengsaraannya sendiri. Bila mana di hadapan segala dunia, tabiat penipu itu akan dibukakan. Di seberang salib di Golgota, dengan kesengsaraan dan malu, Yesus memandang ke depan kepada hari besar yang terakhir, bila kuasa penguasa di udara akan memenuhi kebinasaan di bumi yang sudah lama sekali dirusakkan oleh pemberontakannya. Yesus memandang pekerjaan kejahatan berakhir selama-lamanya, dan damai Allah memenuhi langit dan bumi. Saudaraku yang kekasih, di dalam Alkitab, terkait dengan 10 kutuk untuk bangsa Mesir, Tuhan tidak pernah mengutuk orang-orang Mesir, tapi Tuhan mengutuk berhala-berhala orang-orang Mesir. Dan ketika orang-orang Mesir bergantung pada berhala-berhala itu, maka mereka binasa sesuai dengan berhala-berhala mereka yang binasa itu. Ingat saudara, pilihan pada kita adalah apakah kita pilih Tuhan atau kita pilih setan. Kalau saya dan saudara ikut pada bujukan-bujukan setan, maka kita akan binasa dengan ketika setan itu juga dibinasakan. Sama seperti ketika bangsa Israel, mereka lebih
mengikuti apa yang diajarkan oleh orang-orang Farisi, oleh imam-imam, oleh kaum Saduki, oleh setiap orang yang mereka lebih belajar pada Alkitab, dan mereka mengarahkan kepada banyak orang untuk jangan percaya kepada Yesus. Memang saudara, sekarang ini ajaran firman Tuhan itu banyak disepelekan oleh banyak orang, ya, sangat disepelekan oleh banyak orang. Tapi saudara ingat, pada akhirnya kebenaran itu akan muncul. Mari kita rajin untuk menggali firman Tuhan, rajin menggali Alkitab, karena ajaran-ajaran yang kelihatannya ditantang oleh imam-imam, oleh orang-orang Farisi, oleh orang-orang Saduki pada waktu itu, ternyata apa yang diajarkan oleh Yesus itulah yang benar. Dan mereka sudah mempengaruhi banyak orang untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh setan atau kuasa-kuasa kegelapan itu. Sekarang kita melihat kelihatan bahwa kebenaran itu seperti pudar, seperti kurang jelas. Tetapi ingat saudara, belajarlah Alkitab dengan rajin agar saudara dapat menemukan kebenaran di dalamnya. Kadang-kadang kita mengajarkan kebenaran kepada orang lain itu menolak. Ingat sekali lagi, iblis suatu saat akan jatuh, dia akan binasa. Kalau saya dan saudara terus bergantung pada ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran, artinya bertentangan dengan kebenaran, artinya itu adalah ajaran iblis atau ajaran setan, maka suatu saat kita akan jatuh sesuai dengan ketika iblis itu juga jatuh. Dan panggilan kepada kita adalah mari kita bergantung pada kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Biar ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita hari ini, seterusnya sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Mari kita akhiri dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pekabaran yang indah pada saat ini, agar kami tidak bergantung pada bujukan-bujukan si jahat, agar pada waktu dia dibinasakan kami tidak ikut binasa bersamanya. Tapi tolong kami untuk terus menggali kebenaran di dalam Alkitab, agar kami bergantung pada kebenaran itu. Pelihara kami hari ini dalam semua tugas dan tanggung jawab kami. Biarlah kiranya hari pertama dalam minggu pekerjaan ini dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita untuk hari ini. Sampai jumpa pada ibadah kita besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.